Anda kembali di NTV Prime Dialog bersama saya Patricia Mapaliei. Pemirsa, di akhir masa kekuasaannya, Presiden Joko Widodo merasa ditinggalkan ramai-ramai dalam Kongres Nasdem 25 Agustus lalu. Berbeda dengan perasaan Jokowi yang kemudian disebut istana sebagai candaan, sekarang terjadi arus kuat mendukung dan membela Presiden terpilih Prabowo Subianto. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan kemudian Partai Nasdem atau Nasional Demokrat menyatakan sokongannya kepada pemerintahan Prabowo nanti. Dan seolah janjian, 4 parpol itu baru saja menggelar pemilihan ketua umum yang dilakukan secara aklamasi. Tidak ada kompetisi, seluruhnya adalah calon tunggal dan kecuali Golkar. Ketua umum PAN, PKB, dan Nasdem dijabat oleh orang lama alias petahana. Untuk membahas topik ini kami telah mengundang pakar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad, serta peneliti SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat malam, Mas Nyarwi, Mas Saidiman. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime Dialog hari ini. Sebelum kita berdialog, kita dengarkan dulu kutipan dari pidato Pak Prabowo pada saat menghadiri Kongres PAN. Saya dulu rivalnya Pak Jokowi. Mas Brewok ini hebat, tahu aja mana yang kuat gitu. Setelah saya dikalahkan terus-menerus oleh Pak Jokowi, lama-lama saya berpikir, ya kalau bergabung jangan-jangan aku dapat ilmu. Dan demikian jadinya beliau ajak bergabung dan saya akhirnya menang deh. Sorry ya. Baik, pemirsa, yang tadi Anda saksikan adalah pidato Prabowo pada saat menghadiri pertemuan di Partai Nasdem ya. Jadi bukan di PAN. Kita akan kutip beberapa pernyataan dari Prabowo nanti pada saat menghadiri Kongres PAN. Saya akan langsung menuju ke Mas Saidiman dulu deh. Tadi ada pernyataan soal nanti ada dapat ilmu ya untuk partai-partai pendukungnya. Tapi sebetulnya kalau boleh disimpulkan dari pidato Pak Prabowo itu partai-partai pendukungnya dapat ilmu atau dapat kursi? Saya kira kalau lihat pidato-pidato belakangan Pak Prabowo Subianto ya, termasuk yang terakhir di Nasdem itu, ada semangat yang memang selalu diulang oleh Pak Prabowo tentang semangat persatuan, merangkul semua. Dia mengatakan bahwa di Indonesia ini sistem politik kita tidak mengenal oposisi, jadi mestinya bersama-sama. Bahkan kalau kita lihat yang di PAN itu dia menyebut semangatnya adalah persatuan. Dia memakai analogi membangun jembatan, di mana semua warga ingin membangun jembatan, tetapi ada sekelompok warga yang tidak mau ikut serta dan dia rada sinis ya menanggapi kelompok yang merasa tidak ingin masuk ke dalam kelompoknya Pak Prabowo. Siapa yang jadi dimaksud? Saya kira semangat itu yang sekarang muncul. Tentu saja kalau kita lihat dari sisi positif ya ada positifnya tentu saja ya. Pak Prabowo ingin agar semuanya bekerja sama untuk membangun Indonesia, untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam sebetulnya semangat bekerja sama, semangat persatuan ini juga punya sisi negatifnya. Yaitu bahwa ini bisa mengurangi kompetisi di antara partai-partai politik. Dan saya kira kemarin kita sempat ya merasakan suasana di mana partai-partai politik enggan berkompetisi. Sehingga muncul kandidat atau calon-calon yang sangat kuat di berbagai wilayah di Indonesia. Tapi itu sebelum MK memutuskan ambang batas pemilihan kepala daerah diturunkan. Sebelumnya ada semangat semacam itu, dan ini menurut saya berbahaya untuk demokrasi kita. Karena pada dasarnya demokrasi ini kan tidak kemudian menganggap perbedaan itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru perbedaan itu diapresiasi, diberi ruang agar terjadi kompetisi. Tidak ada satu kebenaran mutlak di dalam demokrasi ini. Jadi demokrasi mengandaikan
semua manusia, semua kelompok manusia itu punya keterbatasan. Karena itu harus diberi kesempatan bagi mereka untuk melakukan kompetisi, memberikan yang terbaik, menawarkan janji yang terbaik untuk publik. Dan di sana publik kemudian melihat mana yang baik. Tapi kalau kemudian dari awal kompetisi itu dihilangkan dengan alasan ingin persatuan, ingin agar semua bekerja sama, ini justru berbahaya buat demokrasi. Dan belakangan memang saya kira 5 tahun terakhir lembaga-lembaga pemeringkat demokrasi kan menurunkan status kita, kualitas demokrasi kita turun. Misalnya Varieties of Democracy misalnya menyatakan kita turun. Dan faktor utamanya adalah tidak adanya atau melemahnya checks and balances di antara partai-partai politik, karena tokoh utama yang sebelumnya menjadi oposisi, Pak Prabowo Subianto, justru bergabung dengan Joko Widodo, sehingga di sana pemeringkat demokrasi justru melihat ini hal yang negatif, walaupun ada positifnya juga tentu saja. Oke, berarti harus ada pihak yang berperan sebagai pengawas gitu ya dalam proses pemerintahan. Ada kompetisi lah Oke. di antara partai-partai politik. Mas Nyarwi punya pandangan yang sama atau memang ini sekedar ingin mengajak seluruh pihak siapapun itu untuk ramai-ramai membela atau mendukung Prabowo? Ya, sebagaimana dari awal fase Pilpres itu kan kita bisa lihat semangatnya Pak Prabowo itu kan meneruskan agenda-agendanya Pak Jokowi ya. Nah itu saya lihat punya implikasi terhadap model ya cara membangun jejaring politik yang dilakukan oleh Prabowo hari ini. Makanya muncul KIM Plus ya, Koalisi Indonesia Maju, dan itu berusaha menarik partai-partai lain. Ini sebenarnya gayung bersambut dengan kecenderungan partai-partai politik di Indonesia untuk selalu bergabung ke kelompok pemenang ya, Patricia. Jadi ini saya kira juga tren yang pernah terjadi pada masa Pak Jokowi ya. Ketika awal-awal gitu partai pendukungnya tidak terlalu banyak. Berikutnya bahkan menarik partai-partai yang pernah menjadi kompetitornya, tokoh-tokohnya di situ. Nah, ada argumen yang waktu itu misalnya disampaikan, salah satunya misalnya kita menghadapi geopolitik global yang tidak menentu gitu ya, kemudian COVID dan lain-lain, sehingga membutuhkan persatuan elit kira-kira gitu. Tapi ini tidak ada yang salah dengan itu ya. Tetapi sisi lain kadangkala kan dalam demokrasi itu membutuhkan keseimbangan. Tadi Bung Saidiman menyinggung ya, bahwa kemudian dibutuhkan partai-partai yang disebut oposisi. Seringkali para elit kita mengatakan, kita kan sistem pemerintahan presidensial nggak kenal oposisi. Ya dalam konteks itu, tapi kan parlemen itu tetap menjalankan fungsi check and balances. Misalnya begitu. Nah dalam konteks ini tidak ada demokrasi yang kemudian bisa berjalan lebih baik itu tanpa adanya kelompok-kelompok yang melakukan kritik dan evaluasi, yang itu ada di luar gerbong pemerintahan. Dan harus kita ingat ya Patricia, hari ini gitu ya, yang bisa kita andalkan gitu ya untuk mengawal demokrasi itu apa sih, lembaga apa sih kan gitu. Yang tentu saja yang bisa kita andalkan yang pertama itu partai politik. Di sini melalui representasi pimpinan ketua umumnya tentu saja kan gitu. Karena dengan misalnya semua ditarik ya ke dalam gerbong pemerintahan gitu, apa yang terjadi di parlemen itu tidak menjalankan fungsi check balances tentu saja kecenderungannya. Ya banyak sekali regulasi dikebut dalam semalam kan, dalam beberapa minggu atau hari gitu, yang kemudian suara publik itu ya mental ya. Kemudian yang terjadi adalah kehendak keinginan elit di sana, dan ini udah terjadi dalam beberapa periode ya, beberapa tahun yang lalu gitu sampai sekarang. Tentu atas nama bahwa ini kita butuh gitu ya solidaritas elit, kita butuh elit persatuan. Ya itu tidak ada yang salah dengan itu, tetapi kemudian bahwa ada plurality of voice ya, suara yang beragam yang itu juga harus diakomodasi gitu ya. Bukan hanya didengar loh ya, tapi diakomodasi gitu. Itu juga penting gitu loh. Nah, kadang-kala para elit juga cenderung ya di negara-negara yang seperti kita, contohnya ada narasi misalnya kita bisa kemudian terjebak pada middle income country trap gitu ya. Jebakan negara pendapatan kelas menengah tidak naik kelas secara ekonomi gitu ya. Karena apa? Karena misalnya elit-elit kita tidak bersatu dan seterusnya. Tapi menjadi naik kelas itu penting, tetapi di sisi lain menjaga demokrasi juga penting gitu. Nah, ini kan seringkali yang dikalahkan seringkali yang kedua gitu. Nah kemudian ini kita ngomong partai politik loh, belum ada elemen lain. Ini kita ngomong demokrasi yang kalau bahasa itu bukan ekstra parlementer, tapi demokrasi yang terinstitusionalisasi di sistem dan kelembagaan politik. Nah, kalau itu tidak terakomodasi,
muncul demokrasi jalanan kayak kemarin itu kan, yang misalnya menggugat RUU Pilkada disahkan. Nah itu contoh gitu, tumpahannya ke sana, dia akan tumpah ke jalanan gitu loh. Oke. Dan saya kira kalau itu terjadi itu nggak bagus. Kita baru ngomong partai, belum elemen yang lain, civil society, masyarakat sipil, ya belum yang lain-lain, budaya apa bersuara secara kritis ya, yang kadangkala butuh diskusi. Nah kadangkala kalau tidak didengarkan masyarakat itu juga apa namanya kemudian menggunakan media sosial untuk melakukan kritik-kritik yang Baik. satir. Kemarin itu sampai kemana-mana kan diskusinya, jadinya itu contoh lah Iya, bagaimana oke. masyarakat kalau tidak diberikan ruang untuk berdialog, berdiskusi dan Baik. menyuarakan menjadi kehendaknya. Oke, mari bicara soal demokrasi dari internal parpol. Tadi sudah disinggung banyak oleh Mas Nyarwi. Saya ingin mendengarkan pandangan dari Mas Saidiman. Apa pandangan atau catatan Anda soal pemilihan ketua umum yang dilakukan secara aklamasi? Iya, saya kira ini memang perlu juga diberi catatan kritis ya tentang kondisi partai-partai kita. Kalau dari sisi publik, sebetulnya publik kita semakin hari semakin rasional pada dasarnya. Mereka memilih berdasarkan penalaran rasional mereka, misalnya ada incumbent yang dinilai memiliki approval rating atau tingkat kepuasan publik atau apresiasi terhadap kinerjanya tinggi, maka mereka itu akan cenderung terpilih kembali. Dari sisi publik sebetulnya atau dari sisi demand side-nya sebetulnya sudah semakin oke masyarakat kita. Persoalannya adalah pada partai-partai politik. Ada fenomena di partai politik ini ketika di masyarakat sudah terjadi demokratisasi, konsolidasi demokrasi semakin baik, tapi di partai-partai politik kita tampaknya tidak terjadi perubahan yang berarti. Dan salah satunya saya kira di partai-partai politik yang ketua umumnya tidak berganti-ganti begitu ya, dan dipilih kembali secara aklamasi. Di Partai Golkar ya tentu saja ada pergantian kepemimpinan, tetapi juga ini menarik ya yang sekarang ini kok aklamasi gitu, padahal di Golkar selama ini walaupun ini partai lama, saya kira ini sebenarnya adalah partai yang relatif lebih modern ya dibanding partai-partai lain. Partai-partai lain kan dikuasai oleh keluarga, klan tertentu, ada dinasti politik di sana dan seterusnya. Sementara di Golkar tidak demikian. Biasanya di dalam Munas itu ada sejumlah faksi yang bertarung secara sengit gitu ya. Kenapa itu tidak terjadi tahun ini? Nah sekarang ini tidak terjadi. Jadi kita menghadapi situasi di partai-partai politik yang tidak ada perubahan yang berarti gitu. Dan saya kira ini adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ke depan. Apakah karena hasrat untuk ikut di dalam kabinet sehingga kemudian hal itu tidak terjadi di tahun ini, Mas Saidiman? Iya, saya kira kecenderungan partai-partai kita ini kan tidak ideologis pada dasarnya ya. Mereka lebih pragmatis sehingga tawaran kekuasaan itu kadang-kadang mendominasi keputusan para elit dan bukan berdasarkan pada ideologi atau nilai-nilai tertentu yang ingin diperjuangkan. Untung saja misalnya kita punya partai seperti PDI Perjuangan yang sedikit berbeda, tapi itu pun mungkin karena ketua umumnya masih Ibu Megawati Soekarno Putri, yang agak unik ya karena Ibu Megawati Soekarno Putri ini adalah seorang tokoh besar, anak proklamator dan pernah mengalami represi gitu yang secara politik dialami oleh Ibu Mega di zaman Orde Baru, sehingga ada aspek kesejarahan itu yang membuat dia agak berbeda. Walaupun di PDI Perjuangan sendiri juga ada dinasti juga di sana. Tidak Iya, berganti-ganti Bu juga. Megawati sejak tahun 98 loh, artinya kan tidak ada kebaruan di situ. Tidak ada kebaruan, tetapi mungkin yang berbeda dari PDI Perjuangan dengan yang lain, walaupun tidak ada kebaruan di PDI Perjuangan, setidaknya ada nilai sedikit yang masih coba dipertahankan. Kita misalnya lihat dalam beberapa tahun terakhir atau setahun 2 tahun lalu ada isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, ada 3 periode, ada penundaan pemilu. Yang berdiri paling depan melawan itu ketika partai-partai politik umumnya setuju dengan itu justru adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan yang untungnya adalah bahwa Ibu Mega memimpin partai yang relatif besar gitu, sehingga kekuatan politiknya juga punya pengaruh yang relatif besar dalam konteks Indonesia. Oke. Mas Nyarwi, saya ingin mengutip pernyataan Pak Prabowo kembali. Ada pernyataan di Kongres PAN soal
aklamasi. Ia mengomentari kalau sudah dapat kebaikan nggak ada masalah aklamasi. Itu justru rukun katanya. Itu yang didambakan oleh rakyat kita. Sementara di sisi lain pada saat menghadiri pertemuan dari Nasdem, ia sebut bahwa pendiri bangsa kita memiliki bentuk negara republik dan bukan kerajaan. Bentuk negara demokrasi, jadi rakyat memang perlu diberi pilihan. Dan kita tidak perlu takut dengan perbedaan. Komentar Anda? Iya, begini, saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kontekstual sesuai dengan yang dihadapi ya. Biasanya kalau kemarin-kemarin ya, PAN itu kan juga banyak beraklamasi tidak hanya terkait pemilihan ketua umum ya. Banyak keputusan-keputusan itu juga dijalankan basisnya aklamasi. Tetapi kalau di Nasdem itu kan kalau kita simak ada dinamika kan, tarik menarik gitu ya. Bahkan sebelum ketika pencalonan capres dia punya alternatif sendiri gitu ya, bangun blok. Kemudian ketika selesai gitu kan, kemudian bergabung. Waktu mau bergabung aja saya kira ada diskusi itu antara gabung nggak sama pemerintahan Pak Prabowo gitu, ujungnya walaupun kemudian gabung. Nah saya kira ini pilihan itu tidak hanya pada orang sesungguhnya, pilihan juga pada soal pilihan-pilihan kebijakan politik dan program. Tapi balik lagi gini Pak Trisya, di Indonesia itu saya kira banyak paradoks ya. Tadi saya lihat ya yang disampaikan Bung Saidiman itu kan contoh ya di PDI Perjuangan itu kalau lihat positioning PDI Perjuangan dalam beberapa dinamika politik itu kan menjadi modal penting dalam mengawal demokrasi Indonesia ya. Khususnya kalau dia berada di posisi di luar pemerintahan, suaranya keras gitu ya, kritis di Pak SBY misalnya sangat luar biasa itu mengkritisi kebijakan Pak SBY. Ya kemudian bahkan di era Pak Jokowi, kemudian orang masih berharap PDI itu suaranya kritisnya mana, kira-kira kan gitu. Nah, kemudian sekarang juga sudah mulai Bu Mega kan suara-suara kritiknya dan itu banyak sekali. Itu dianggap katakanlah mewakili beberapa suara publik yang memang mengkritisi banyak hal ya terkait kekuasaan dan lain-lain. Nah, tetapi kemudian kan paradok internalnya kan seringkali, nah ini ketua umumnya lama sekali kan gitu. Prosesnya bagaimana? Saya kira itu kritik itu muncul ke partai-partai lain ya. Misalnya PKB ya, Gus Muhaimin itu kan juga dikritik, salah satunya terlama. Tetapi kalau kita saksikan proses pemilihan di internal partai-partai itu seringkali juga mencerminkan suara-suara di masing-masing partai. Kalau nggak salah Bu Mega sendiri pernah menanyakan, saya masih ini nggak, saya juga pengen istirahat kata dia, tapi diperlukan oleh partai. Nah kemarin misalnya juga diundang oleh Muktamar PKB, saya lihat sendiri bagaimana cabang-cabang itu malah menyuarakan bagaimana Caimin itu tidak hanya diterima pertanggung jawab, tapi harus maju lagi dan harus mau katanya begitu. Masih ada yang suara begitu dan itu saya lihat natural. Ya walaupun generasi politisi yang mungkin seusia Caimin yang dulu mungkin di PKB masih ada suara kritis, tetapi balik lagi dianggap berjasa, berkontribusi pada partai dan organisasi. Bukan karena sudah tidak punya pilihan lain? Nah soal pilihan dan opsi-opsi itu kan saya kira juga balik lagi ya soal kemudian melihat bagaimana partai-partai ini berperan dari fase ke fase kan, dan termasuk komitmen dan kepemimpinan para elit-elit di dalamnya. Tapi memang kadangkala sulit ya bagi Patricia mengelola proses keberadaan partai sebagai institusi penyangga demokrasi yang itu sifatnya eksternal, artinya terkait dengan relasinya dengan pemerintahan dan lain-lain, dengan mengelola kekuatan partai itu sendiri dan secara demokratis ya, menumbuhkannya secara demokratis. Kenapa? Karena tradisi kepartaian kita kalau kita cek ya, itu tumbuhnya kan kalau nggak dari menengah, dari atas, dari kelas menengah itu terdidik, kalau nggak itu dari atas, bukan dari bawah loh ya. Bukan dari bawah. Dan itu tradisi itu kan dari masa fase pergerakan sesungguhnya organisasi berbagai sosial politik, intelektual dan lain-lain itu organisasi priayi, organisasi tengah gitu ya, yang kemudian bertransformasi ya, kemudian mendidik masyarakat. Sehingga kalau kemudian berharap bertumbuh dari bawah sebagaimana di beberapa negara misalnya di negara maju, itu kita memang fondasinya masih lemah. Nah, di sini terlepas dari kelemahan partai kita, saya harus mengapresiasi juga dengan berbagai kelemahan sejauh bahwa elit-elit partai masih menunjukkan pada komitmennya pada demokrasi dan lain-lain. Itu udah luar biasa, itu modal penting gitu. Para elit partai ketika berkuasa kemudian tidak merepresi dan menghilangkan suara-suara yang kritis, itu juga menunjukkan komitmennya pada demokrasi kan gitu. Ketika mereka mengapresiasi dukungan pilihan dari yang pernah menjadi kawan, bahkan kemudian memilih di luar atau seperti itu juga menunjukkan demokrasi. Pak Prabowo sendiri kan kemarin juga menyinggung, saya lupa di mana itu, dia menyinggung misalnya
Oke. Ya kalau nginteli apa ini jangan intel untuk bangsa kata Iya, dia, iya, jangan oke. politik gitu. Nah hal Oke. seperti ini kan juga hal positif dari Pak Oke, Prabowo gitu oke. loh. Itu Baik. kira-kira Pak Oke, ya. Mas Nyarwi, kita masih punya banyak waktu untuk mendiskusikan soal hal ini. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah di NTV Prime Dialog. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Kita masih terhubung dengan pakar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad, serta peneliti SMRC, Saidiman Ahmad. Mas Nyarwi dan juga Mas Saidiman, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan kembali pernyataan Pak Prabowo saat menghadiri Kongres Nasdem. Tidak apa-apa. Anda dulu dukung Anies, tidak apa-apa. Loh, kenapa ketawa? Benar. Gak apa, rakyat butuh pilihan, tapi sekarang, ayo kita bersatu, kita bergabung, kita bekerja sama. Sama, PKS, ayo terima kasih, bergabung, ya kan? PKB, terima kasih, bergabung, jangan pergi lagi tapi. Baik, saya ingin langsung minta Mas Saidiman untuk mengomentari ini. Mas Saidiman, pandangan Anda apa yang sebetulnya ingin disampaikan? Ingin betul-betul disampaikan oleh Pak Prabowo saat kemudian menyebutkan di akhir dari pernyataan itu dia sampai sebutkan jangan pergi lagi ya. Nah, itu apa-apa sebetulnya yang ingin disampaikan atau dikatakan sekali lagi oleh Pak Prabowo pada saat Kongres Nasdem? Iya, saya kira ya itu tadi bahwa ini cukup konsisten ya Pak Prabowo menyatakan ingin ingin mengajak semua kelompok politik di Indonesia untuk bergabung di dalam pemerintahan yang akan ia bangun nanti ke depan 5 tahun ke depan. Dan khusus mengenai Partai Kebangkitan Bangsa itu saya kira kan itu terkait dengan posisi PKB sebelumnya kan, kalau kita mengembalikan memori kita sebelumnya partai yang pertama kali menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto di luar partai Gerindra kan sebetulnya adalah PKB. Mereka sudah membangun koalisi sebelumnya ya. Saya lupa namanya, Partai Kebangkitan Indonesia Raya kalau tidak salah, sudah dibuat koalisi semacam itu, tapi kemudian kita tahu bahwa koalisi itu retak karena mungkin ya keinginan Partai Kebangkitan Bangsa untuk menduetkan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo ketika itu tidak tercapai. Lalu kemudian ya sekarang mencoba untuk bergabung lagi. Saya tidak tahu apakah pernyataan terakhir itu berhubungan dengan pemilihan kepala daerah khususnya di Jakarta, yang saya kira hari ini ada isu yang berkembang bahwa ada potensi Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengusung Anies Baswedan di Jakarta yang sebelumnya sempat akan diusung oleh PDI Perjuangan tetapi batal. Tetapi ya nanti kita tunggu sampai besok pendaftaran terakhir di KPUD. Oke, jadi apa implikasinya ketika kemudian Pak Prabowo mengajak semua pihak untuk bergabung, dalam artian tidak akan ada oposisi kalau misalnya semuanya ikut bergabung, apa implikasinya kepada demokrasi kita? Saya kira itu akan sangat berbahaya karena salah satu inti demokrasi sebetulnya adalah kompetisi dan ada checks and balances. Ada pemerintah yang sedang berkuasa dan ada kekuatan politik di luar itu, mau apapun disebutnya, yang mencoba melakukan perimbangan kekuasaan dengan cara mengontrol, ya men-challenge kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau semuanya bergabung di dalam pemerintah, maka kita akan memiliki pemerintahan yang koalisi yang sangat besar, dan itu sangat berbahaya karena itu bisa membuat suara-suara kritis, suara-suara yang berbeda akhirnya tidak muncul karena semua akan tunduk kepada apapun yang dikatakan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden dan partai utama pendukungnya. Nah, ini sangat berbahaya dan sekali lagi kita sedang menjadi sorotan di dunia internasional tentang kualitas demokrasi kita menurun, walaupun di negara-negara lain juga
banyak sekali negara yang mengalami kemunduran kualitas demokrasi. Tapi khusus mengenai Indonesia, kita punya masalah yang sangat besar, di mana dalam 5 tahun atau 10 tahun terakhir kita mengalami kemerosotan, dan persis persoalannya adalah karena lemahnya oposisi. Di masa Pak Jokowi misalnya 5 tahun terakhir, itu kan praktis hanya ada 2 partai politik yang beroposisi terhadap pemerintah, hanya Partai Demokrat dan PKS. Itu pun suaranya hanya mewakili sekitar 15% di parlemen. Lalu kemudian di akhir kan kita tahu bahwa Partai Demokrat juga bergabung dengan pemerintah. Ada Pak AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, masuk ke dalam kabinet, yang sekarang itu menyisakan hanya PKS di luar pemerintahan. Itu hanya mewakili sekitar 7 atau 8%. Itu sangat lemah sebenarnya dari sisi, sehingga tidak ada perimbangan kekuasaan. Salah satu persoalan kalau tidak ada oposisi adalah kalau tersumbatnya suara-suara kritis di yang legal, yang formal, yang diwakili oleh partai politik. Kalau partai politik tidak bisa menyuarakan suara yang berbeda, maka tadi disebutkan oleh Bang Nyarwi Ahmad, maka itu bisa jadi mendorong kekuatan politik di luar yang formal itu, masyarakat sipil, kelompok mahasiswa, dan seterusnya, untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasinya dengan caranya sendiri. Dan tentu saja ini oke gitu ya, masyarakat turun ke jalan berdemonstrasi untuk menyuarakan aspirasinya, tetapi dalam jangka waktu yang lama itu bisa bermasalah. Kalau terjadi kekacauan politik, terjadi instabilitas politik, ini bisa mengundang hadirnya satu kekuatan yang besar yang diwakili oleh militer untuk kemudian menyimpulkan bahwa situasi tak terkendali, ada instabilitas politik, ini bisa menjadi alasan buat militer untuk turun, dan itu hancurlah demokrasi kita. Dan ini di berbagai negara itu dialami. Misal di Mesir, ketika mereka mengalami transisi demokrasi, militer melihat bahwa ada kekacauan lalu mengambil alih kekuasaan dengan alasan menegakkan stabilitas sipil dan politik. Oke, Mas Nyarwi, tolong gambarkan kepada saya dan juga kepada pemirsa sebetulnya seberapa berbahaya, seberapa mengerikan ketika kita berdemokrasi tanpa oposisi. Ya, tidak ada rumusnya demokrasi tanpa suara kritis dan suara yang kompetitif di luar kekuasaan. Itu prasyarat penting ya, Patricia. Baik dalam teori maupun dalam praktek. Dalam teori itu banyak dibahas soal itu. Dalam praktek faktanya gitu ya, di mana-mana kalau kekuasaan itu monopolistik gitu, maka pembungkaman itu akan terjadi ya. Jangankan monopolistik gitu ya, kekuasaan yang secara kuantitatif tidak monopolistik pun gitu, namanya rezim yang berkuasa, itu masih punya berbagai resources untuk melakukan pembungkaman, propaganda ya, bahkan disinformasi oleh kekuatan politik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya kira sangat berbahaya tentunya. Nah, selama beberapa periode terakhir kita melihat itu ya, bagaimana Pak Jokowi gitu mendapatkan istilahnya privilege lah ya, menarik berbagai sumber daya mereka-mereka yang pernah beroposisi di luar kemudian masuk. Kita memaklumi kondisi geopolitik, kita memaklumi kondisi Covid ya, membutuhkan kondisi yang dimana dukungan politik harus kuat. Ya, tetapi kalau kita bicara dalam konteks yang stabil, yang normal, tetap harus dijaga ya adanya kelompok-kelompok partai-partai yang mestinya ada di luar kekuasaan. Nah, sesungguhnya kalau menurut analisis saya ya, Patricia, daya tarik ya untuk menarik gerbong-gerbong di luar kekuasaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu jauh lebih kuat Pak Prabowo loh sebenarnya. Kenapa? Buktinya gitu ya. Sekarang ini yang kemarin PKS itu ada di luar misalnya ketika pemerintahan Pak Jokowi, PKS saya kira juga makin tertarik dengan Pak Prabowo kan gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi Bung Saidiman kan berkalkulasi, itu pun di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi hanya menyisakan PKS. Nah, sekarang PKS ada di sana Bung Saidiman ya. Nah, PDI Perjuangan yang kemudian masih ada di luar. Nah, kita berharap tentu ada penyangga-penyangga partai-partai yang menjadi penyangga demokrasi di Indonesia gitu ya. Dan berani posisinya ada di luar, tidak bergabung di pemerintahan di sana. Artinya menjadi bagian dari eksekutif. Nah,
tentu biasanya ini partai yang punya karakter ideologis ya, partai yang berani berpuasa ya. Salah satu kritik yang ketika misalnya Mas Ahaye misalnya gabung pemerintahan itu kan di netizen rame, salah satunya soal sudah kelamaan berpuasa kan gitu. Salah satunya begitu ya, guyonannya begitu. Tapi tentu saja kalau kita lihat kita membutuhkan institusi dan partai yang memang punya komitmen secara kolektif. Salah satunya itu adalah menjaga pilar demokrasi ya, memberikan suara kritis di dalam parlemen ketika memberikan rumusan regulasi ya, termasuk menyuarakan mungkin check and balances ke pemerintah juga kalau misalnya ada agenda-agenda yang dirasa kurang pas seperti itu. Nah, ini gitu, itu juga tidak hanya bicara sistem kelembagaan seperti ini ya, Patricia. Kita juga membutuhkan komitmen dan visi dari elit. Salah satunya, nah ini agak paradoks juga. Justru kalau analisis saya itu berharap visi demokrasi Pak Prabowo itu mampu menjaga pemerintahannya gitu, untuk kemudian para elit gitu tidak kemudian bergerombol dan kemudian di sana tidak ada suara-suara kritis yang mewakili di luar. Nah ini justru kemudian ada pentingnya juga membatasi gitu ya, jumlah gitu partai-partai yang kemudian bergabung ya secara dalam pemerintahannya, dalam artian Tapi kalau eksekutif. dengan alasan dengan bergabungnya semua pihak maka semuanya jadi rukun, itu gimana kira-kira? Ya, sekarang begini, kita bicara dua hal ya. Untuk membangun bangsa itu tentu saja membutuhkan kecerdasan bersama, komitmen bersama. Ini politik negara bangsa. Tetapi kalau kita bicara pemerintahan, tidak ada pemerintahan kebijakan yang sempurna, maka membutuhkan suara-suara kritis. Ya, itu harus dibedakan. Nah, di Indonesia seringkali kan antara kita tujuan bernegara gitu membangun bangsa dengan politik dalam konteks mengelola kekuasaan. Nah, itu kan berbeda sesungguhnya, tapi kita kan tidak pernah secara sadar membedakan itu. Nah, apa yang kemudian tentu saja Pak Prabowo sebagai kepala negara nantinya itu menurut saya sangat penting meneriakkan persatuan elit gitu ya, kerjasama ya, bareng-bareng kolaborasi itu vital, penting sekali. Tetapi begitu dalam menjalankan perannya sebagai kepala pemerintahan, mengelola kekuasaan, tentu saya kira juga perlu membuka ruang kritik dan tentu saja memberikan porsi ya, termasuk tidak menarik semua resources itu ke dalam internal pemerintahannya, karena membutuhkan partner. Bayangkan ya, selama ini kan yang berani misalnya melakukan itu secara kelembagaan partai politik. Ya, kalau NGO atau civil society, masyarakat sipil sudah lama tenggelam karena berbagai kendala kondisi yang ada sampai hari ini terakhir ya. Ya salah satunya adalah suara kritis dari media, sosial media. Nah itu kan ada dua kemungkinannya. Kalau nggak dia tumpah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi tadi yang kemarin sempat kita lihat, kalau nggak ya dia ramai di media sosial, ya kritis itu, suara kritis itu pun gitu akan berbenturan biasanya pengalaman kita masa beberapa tahun terakhir dengan buzzer-buzzer juga yang kadang-kala disinyalir itu adalah dekat dengan orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan kan gitu. Nah ini menjadi kurang berkualitas demokrasi kita, demokrasi yang riuh, demokrasi yang ramai, tapi kita tidak fokus pada substansi ya, misalnya mengevaluasi, memperbaiki atau memberikan saran lebih baik untuk program-program Pak Prabowo. Itu kan juga proses demokrasi kan gitu. Jadi komitmen Pak Prabowo terhadap demokrasi di masa mendatang itu juga salah satu harapan atau variabel yang menjamin kelangsungan demokrasi di negeri ini kan gitu. Oke. Jadi kalau udah heboh di media sosial, ujung-ujungnya juga implikasinya adalah masyarakat akan tumpah ruah di jalanan dan menyuarakan suaranya yang terkesan tidak didengarkan pada saat menyuarakan suara melalui media sosial. Kita akan bahas lebih lanjut soal ini, Mas Nyarwi dan juga Mas Saidiman. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan dialog, masih terhubung melalui sambungan Zoom pakar komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad dan peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Saya ingin ke Mas Saidiman dulu. Mas, sekarang kan sudah ada koalisi gemuk ya, kita sebut seperti itu, ada Kim Plus. Partai-partai politik mayoritas ada di situ. Kemudian bahkan ada yang sampai bilang kalau kita ingin mendukung Pak Prabowo tanpa pamrih, artinya tidak menginginkan kursi atau apalah itu. Mungkinkah ini kemudian mereka mendukung Pak Prabowo tanpa kursi? Ya, mungkin saja ya. Tetapi begini saya kira ya, mau ada kursi atau tidak, saya kira ada suasana belakangan ini di politik kita di mana menjadi oposisi itu tidak menguntungkan.
tersiksa gitu ya. Apa namanya, sumber-sumber dayanya terbatas, kemudian ada persoalan hukum yang bisa diungkit-ungkit secara semena-mena dan seterusnya. Dan sebenarnya ini tidak hanya dialami oleh partai politik, tetapi juga media misalnya atau lembaga civil society. Media kita mendengar misalnya cerita ada media yang relatif lebih ada acaranya yang relatif lebih kritis terhadap pemerintah, itu kemudian tiba-tiba hilang ya acara itu, dan kita dengar bahwa itu karena ada semacam ancaman mungkin secara tidak langsung, tetapi menyuarakan suara kritis itu cukup berbahaya, membuat tiba-tiba akses terhadap iklan bermasalah dan seterusnya ini untuk media atau untuk perusahaan tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang Dari punya sisi bisnis. dari sisi bisnis itu menjadi bermasalah. Nah, menurut saya suasana semacam ini yang kemudian membuat partai politik itu enggan beroposisi. Kalau tidak cukup kuat, mereka enggan karena ini sangat berbahaya. Tidak ada insentif politiknya untuk oposisi begitu. Ini sebenarnya ditulis ada seorang ilmuwan politik namanya Stephen Levitsky, itu menulis soal kondisi ini dan dia menyatakan kalau kondisi semacam itu terjadi, di mana partai oposisi itu bisa secara legal bisa dilakukan, tetapi kalau tidak ada insentif politiknya, menderita kamu kalau menjadi partai oposisi, itu disebut Stephen Levitsky suasana kompetitif authoritarianism. Sebenarnya sudah otoritarian itu, walaupun ada partai oposisinya, walaupun partai-partai oposisi, partai-partai bisa hidup, walaupun media dibebaskan, walaupun bisnis bisa dijalankan secara seolah-olah bebas, tapi sebenarnya ada tangan-tangan yang tak terlihat yang menjadikan kalau Anda kritis itu Anda berbahaya. Bahkan ada upaya juga organisasi-organisasi besar untuk dibeli oleh pemerintah melalui program seperti izin pengelolaan tambang itu kan upaya negara itu menjadikan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi masyarakat sipil yang selama ini disebut sebagai penyangga demokrasi Indonesia itu menjadi lemah berhadapan dengan negara karena ia secara tidak langsung dibeli oleh insentif ekonomi yang mereka terima, dan kalau mereka kritis boleh jadi izin itu dicabut misalnya, atau ia dikasih izin tambang tetapi tambangnya sebenarnya tidak ada di bawahnya, di bawah tanahnya, atau kemudian usaha-usahanya jadi mandek atau ia mengalami persoalan. Dan kita sudah mengalami itu sebetulnya sekarang. Itu yang disebut oleh Stephen Levitsky competitive authoritarianism. Sebenarnya ada kompetisi, tetapi sebenarnya itu semu. Dan itu terjadi di masa pemerintahan Jokowi menurut Anda? Menurut saya iya, terjadi di masa pemerintahan Jokowi, dan kemarin ingin semakin dikukuhkan itu melalui satu rekayasa politik yang sangat besar di mana pilkada kita nyaris tidak ada kompetisi. Hasil-hasilnya sudah ditentukan. Saya selalu mengatakan bahwa salah satu ciri negara demokratis dan negara tidak demokratis pembedanya itu adalah uncertainty. Negara-negara demokratis, pemilunya atau pemilihan kepala daerahnya itu ada suasana ketidakpastian. Kita tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan karena ada kompetisi. Tetapi yang tidak demokratis itu hasilnya sudah relatif pasti. Kita udah tahu di Jakarta ini kalau Ridwan Kamil satu-satunya yang maju, semua partai mendukung dia, PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan, yang hampir pasti Ridwan Kamil lah yang menang, melawan kotak kosong maupun melawan calon independen gitu. Ya itu suasana kepastian. Untung ada Mahkamah Konstitusi yang kemudian membuat ketidakpastian itu muncul kembali. Sekarang kita tidak tahu secara pasti siapa yang akan menang antara Pramono Anung melawan Ridwan Kamil sekarang, karena ya relatif demokratis sekarang. Oke. Kita bahas soal itu di lain kesempatan. Saya ingin ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, jadi mungkinkah kemudian mendukung Pak Prabowo tanpa kursi? Kalau iya, benefitnya apa sebetulnya? Keuntungannya apa untuk partai? Apakah sesederhananya tidak diganggu? Ya, saya kira gini. Pada dasarnya jawabannya tentu tidak untung dan sangat tidak mungkin ya. Ketika misalnya sebuah partai gitu mau mendukung Pak Prabowo gitu tanpa mendapatkan misalnya jatah kursi di kementerian atau di eksekutif.
rata-rata tradisi kita itu biasanya kalau mendukung ketua umumnya gitu, itu biasanya akan mendapatkan posisi itu. Sekaligus juga si imbal baliknya, Priska, dengan memberikan kursi gitu, itu kepastian dari apa namanya, misalnya pemerintahan Pak Prabowo kepada siapa ketua partai yang mendukungnya, itu juga komitmennya kemudian bisa dipegang. Artinya gini, ketika presiden ya terpilih gitu, kemudian menawari ketua umum apa namanya partai lain untuk bergabung, maka sesungguhnya secara tidak langsung dia mau tidak mau akan menjadi ketua dari para ketua-ketua umum partai. Memang tidak akan formal gitu, makanya Pak Jokowi kan dulu seringkali disebut seperti itu kan, dalam kondisi di mana pengaruhnya itu besar sekali, walaupun ketika dalam banyak hal Pak Jokowi mengklarifikasi ya itu urusan partai, tidak ada intervensi dan seterusnya, tapi dalam praktek seringkali kan orang menyimpulkan ke arah sana. Nah itu satu. Terus yang kedua, saya mau menyinggung soal insentif tadi Bung, yang disampaikan Bung Saidiman ya. Sesungguhnya ini tradisi berdemokrasi itu menurut saya belum sepenuhnya kuat. Itu tidak hanya di kalangan apa namanya elit ya, yang seringkali melihat demokrasi itu hanya sekedar ketika pemilu. Artinya membutuhkan demokrasi sebagai ritual demokrasi kan gitu. Tadi kalau disampaikan Pak Prabowo kan gitu ya, ketika pemilu berbeda gitu ya. Itu kan menunjukkan pentingnya berdemokrasi. Tetapi pasca pemilu sesungguhnya tetap juga harus dibutuhkan demokrasi. Makanya tadi saya mengatakan di awal, perkembangan demokrasi masa depan di Indonesia salah satunya juga bertumbuh pada visi Pak Prabowo ke depan dan komitmennya untuk menjaga demokrasi Indonesia. Nah itu penting sekali di situ. Nah kalau itu bagus, saya kira misalnya tidak menarik semua gerbong masuk pemerintahnya, tetap menjaga ruang di mana partai ada yang melakukan check balances, oposisi misalnya, itu juga penting. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga terkait demokrasi juga. Tadi kan dikatakan tidak ada insentif misalnya begitu. Betul, masyarakat kita sendiri itu seringkali belum bisa merekognisi ya prestasi-prestasi kerja dari partai-partai yang atau elit-elit yang melakukan oposisi atau kritik yang terhadap pemerintah. Kenapa? Karena memang ada apa ya, ada gium ya, itu juga disampaikan oleh Abraham Lincoln ya. Seringkali itu yang apa namanya, Frank Delano Roosevelt, salah satu presiden di Amerika. Yang dihitung itu adalah mereka yang selalu bekerja di panggung. Ya, yang memberikan tangan ini ya, misalnya dengan kebijakan menghasilkan bansos atau apapun misalnya, contoh begitu, bukan kemudian orang-orang yang kemudian berdebat ya, melahirkan regulasi termasuk dengan cara mengkritisi ya, sehingga regulasi lebih baik atau peraturan lebih baik, kebijakan lebih baik itu muncul. Nah seringkali justru di mata masyarakat budaya kita itu orang-orang yang kritis dianggap orang cerewet, orang yang ganggu pemerintahan. Ya, ini juga di masa Orde Baru itu kan seringkali ada istilah para pengganggu kan gitu. Nah ini mentalitas seperti ini tampaknya belum hilang dari budaya kita juga di kalangan masyarakat. Sehingga seringkali jarang ya kita lihat misalnya partai yang konsisten gitu, yang secara kritis di pemerintahan gitu, termasuk kemudian sepenuhnya secara drastis gitu mendapatkan suara yang luar biasa dukungannya. Ini saya contohkan ya, itu bedanya dengan misalnya contoh ya, di Eropa, di UK itu ada namanya UKIP Party ya, yang diketuai Nigel Farage. Memang betul kalau di dalam pemilu nasional itu nggak dapat kursi, pernah dapat 1-2 lah ya. Tapi dalam pemilu Uni Eropa ya pernah dapat 15 kursi. Ya itu contohnya. Kemudian dalam pemilu nasional gitu ya emang nggak dapat dukungan, tapi begitu termasuk kemarin mereka mensupport Brexit misalnya, itu dukungannya kuat. Nah artinya begini, saya mau mengatakan masyarakat itu sepenuhnya juga dengan sadar mengikuti argumen-argumen gitu, menyimak ya mereka-mereka yang berkontribusi dengan menyuarakan suara kritis pemerintahan. Tapi di kita itu demokrasinya belum sampai ke sana juga, Priska. Masyarakat belum bisa mengapresiasi, makanya itu disinsentifnya dua. Satu dari lingkaran elit bisa jadi bentuk intervensi ya, pengungkitan kasus hukum dan lain. Yang kedua disinsentifnya dari masyarakat juga. Jadi menjadi oposisi Indonesia itu sungguh-sungguh menderita sesungguhnya. Kenapa? Karena di dua sisi itu kira-kira. Mas Nyarwi, kalau kita lihat dalam kontestasi pilkada ya di tahun ini, dilihat dari banyak daerah, bahkan hampir semua daerah, PDIP itu posisinya berhadapan dengan Kim Plus. Apakah ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar PDIP akan mengambil jalur sebagai oposisi atau pengawas pemerintahan? Ya, dugaan saya ada kemungkinan seperti itu. Kenapa? Khususnya untuk fase-fase dalam 1-2 tahun ini ya, ke depan ya. Karena kalau kita lihat kan gejalanya di level nasional kan juga tidak ada sampai hari ini statement PDIP menyatakan bergabung pemerintahan Pak Prabowo kan gitu. Walaupun kita tahu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega, Mbak Puan dan seterusnya itu semua bagus-bagus semua kan gitu. Nah itu satu. Yang kedua,
dalam berbagai agenda-agenda koalisi dalam proses pilkada, banyak sekali suara-suara kritis PDIP yang mengkritik ya kemungkinan adanya dominasi Kim Plus, bukan hanya Kim, tapi Kim Plus yang itu kemudian mempersempit ruang kompetisi. Makanya kemarin kan begitu misalnya putusan MK itu salah satunya juga saya kira ikut memberikan angin segar ya, ruang yang lebih luas kepada PDI Perjuangan di sana. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga kita juga tahu ya dalam banyak kesempatan gitu misalnya di beberapa daerah sejumlah kader-kader PDI Perjuangan itu juga kadangkala gitu ya itu juga agak kesulitan ya kemarin sebelum adanya putusan putusan MK soal jumlah suara itu kesulitan bergabung dapatkan koalisi untuk pemenuhan kursi. Tapi sekarang saya lihat kan tidak ada satupun yang khususnya ini ya khususnya di level provinsi yang saya lihat gitu itu kemudian sangat menonjol lah ya untuk bergabung di sana. Tapi balik lagi ya Priska, di dalam konteks koalisi nasional dengan daerah dinamikanya itu nggak bisa kita anggap sama dalam arti jadi tegak lurus garis lurus gitu ya bahwa semua calon-calon yang didukung PDI Perjuangan gitu secara otomatis juga kemudian berhadapan-hadapan. Kita bisa cek kok di banyak daerah itu bahkan banyak ya PDI Perjuangan di level kabupaten itu bergabung dengan Gerindra, bergabung dengan Golkar itu sekali ya. Itu saya contohkan. Tentu ada kondisi-kondisi di masing-masing daerah. Jadi gini kesimpulannya Priska, demokrasi kita itu bukan demokrasi yang linier sesungguhnya dalam konteks arena kontestasi, tetapi berlapis-lapis. Dalam konteks nasional ada, dalam konteks pemilu level provinsi ada, kabupaten juga ada. Itu satu antar elit sendiri dalam berkompetisi, di mana kadang-kala para elit ini migrasi partai juga. Ya pindah dari partai ini ke sini, partai ini ke sini dan kadang-kala itu bisa terjadi dan itu hampir saja kan ketika Bu Mega meminta Mbak Airin ganti baju dengan cepat dengan Golkar mencalonkan Golkar Banten belok untuk mencalonkan terjadi koalisi PDI dengan Gerindra dengan Golkar gitu untuk Banten. Itu contohnya seperti Oke, baik. Terakhir Mas Saidiman, waktu kita sangat terbatas nih. PDIP di banyak daerah kemudian melawan Kim Plus. Ada punya pandangan lain, apakah kita bisa berharap banyak kepada PDIP untuk mengambil posisi sebagai pengawas pemerintahan, ataukah ini masih dinamis? Iya, saya kira potensi terbesarnya sekarang kalau kita lihat pidato-pidato Bu Mega ya, dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan ini kan ada posisi sentral di sana yaitu Megawati Soekarno Putri, memang ada semangat ya untuk kemudian menyelamatkan demokrasi ini dengan berada di luar pemerintahan. Di sisi yang lain ada kecenderungan juga partai-partai yang sekarang bergabung dengan Kim maupun Kim Plus ini memang rada-rada kritis ya terhadap PDI Perjuangan, seperti disudutkan begitu ya, karena bagaimanapun PDI Perjuangan ini kan partai pemenang pemilu. Kalau ia bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tentu kalau ada insentif kursi kabinet tentu butuh kursi yang lebih banyak begitu ya sebagai pemenang pemilu. Dan saya kira saya tidak tahu, tapi ada kecenderungan PDI Perjuangan ingin menyelamatkan demokrasi melalui Bu Megawati, sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan itu bentuknya adalah tidak bergabung terhadap koalisi besar itu. Tetapi dari dalam koalisi saya kira juga ada kecenderungan untuk kemudian membiarkan PDI Perjuangan di luar. Itu kita bisa saksikan ya di dalam formasi pencalonan kepala-kepala daerah di wilayah-wilayah yang strategis. Ini PDI Perjuangan nyaris sendirian ya. Kasus pengecualian tentu saja Banten kemarin, tetapi ini memang sangat khusus karena di sana Partai Golkar punya calon, punya kader yang sangat populer, tetapi tampaknya Partai Golkar diarahkan sebelumnya untuk mendukung pasangan yang diajukan oleh Kim, dan calon ini yang kemudian diambil oleh PDI Perjuangan karena pada akhirnya PDI bisa mencalonkan nama di sana. Tetapi ya kemudian ya terjadi tadi, Golkar kemudian tidak mau kehilangan kader terbaiknya di Banten, dan bukan hanya satu kader terbaik, tapi Bu Airin ini mewakili satu keluarga yang sangat dominan ya di Provinsi Banten. Saya kira itu akan menjadi kerugian besar buat Partai Golkar kalau keluarga ini kemudian pindah ke PDI Perjuangan. Oke. Jadi belum bisa dipastikan ya apakah PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintahan ataukah memang akan berbalik kemudian masih di posisi yang ini seolah-olah atau
terkesan bahwa akan menjadi oposisi atau akan memegang peranan sebagai oposisi, kita tentu nantikan bagaimana nantinya. Mas Nyarwi Ahmad, pengamat politik, dan Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Terima kasih Mas Saidiman, Mas Nyarwi sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kita jumpa lagi di lain kesempatan berdialog mungkin dengan topik yang sama atau mungkin dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Malam. Baik pemirsa, demikian NTV Prime untuk hari ini. Saya Patricia Mapaliei mewakili Tasya Lutmila dan rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.